Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Handphone Filmmaker. Di episode kali ini saya akan menjelaskan 7 hal, poin-poin apa aja yang dibutuhkan kalau teman-teman ingin membuat film pendek meskipun juga hanya menggunakan handphone. Enter in more Handphone Filmmaker. Enter in more Handphone Filmmaker. Handphone Filmmaker. Semua orang bisa bikin film walaupun cuma pakai HP. Jadi walaupun cuma pakai HP, ada 7 poin penting yang harus diperhatikan sehingga hasilnya juga tidak terkesan hanya sekedar rekaman handphone. Ada film saya yang juga dibuat atau web series dibuat menggunakan handphone, tapi juga memperhatikan teori-teori sinematografi atau teori-teori yang lain sebagai pendukung supaya karya itu terkesan profesional, atau memang profesional sih seperti itu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk saksikan beberapa konten-konten yang lain yang terkait tips film di channel ini. Banyak banget. Kalau ada pertanyaan sebelum bertanya silahkan juga jelajahi channel ini, siapa tahu pertanyaannya sudah terjawab dengan menonton konten-konten yang lainnya dari channel ini ya. Jangan lupa like dan subscribe, saya juga nyalakan loncengnya karena dengan begitu teman-teman selalu mendapatkan informasi terkini yang baru setiap ada konten-konten yang baru diupload di channel ini. Apa sih? Ada 7 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang paling mendasar sebenarnya yang pertama adalah skenario. Skenario adalah sebuah pengembangan dari ide. Jadi kalau teman-teman mau bikin film apapun, gak cuma film pendek, ya meskipun itu menggunakan handphone, skenario adalah kunci utamanya sebelum melangkah ke yang lain-lain. Pembahasan mengenai skenario dan ide cerita itu akan saya bahas di konten yang lain, ada di konten yang lain, silahkan dieksplor konten ini. Tetapi yang paling mendasar di sini adalah poin pertama adalah skenario. Karena semuanya sebelum melangkah selalu berbasis kepada skenario. Filmnya mau kayak apa, ceritanya bagaimana, butuh set kayak gimana, gitu ya gambarannya. Jadi skenario harus matang terlebih dahulu ya. Pembahasan skenario ada di konten yang lain, tapi di sini tidak akan saya bahas mengenai skenario. Skenario adalah penting karena skenario adalah alur cerita, bagaimana pengadeganan itu dibuat, nanti kebutuhannya apa. Itu mengaruh banget skenario. Saya nggak akan bahas. Yang kedua adalah budget. Orang bilang ya iyalah budget, ya semua memang berbasis pada budget. Kadang-kadang skenario saja menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Misalnya gini, teman-teman punya adegan misalnya pertulangan film action, itu pasti baliknya kayak budget. Oh ternyata saya belum mampu bikin film action karena action harus butuh banyak banget properti dan segala macam, sehingga saya bikin drama dong. Sehingga skenario yang saya buat adalah skenario film drama. Jadi Anda harus tahu dulu budgetnya seberapa, kekuatan dari finansial, karena semua itu berarti budget apapun yang kita buat untuk film ya, itu semua based on budget juga pertamanya. Jadi kalau budgetnya ada baru kita produksi. Tapi produksi itu juga budget itu ketahuan kalau sudah ada skenario. Jadi ini ayam sama telur nih, budget dulu apa skenario dulu. Tapi sebenarnya saya di sini nomor 1 adalah skenario. Skenario ketahuan, baru nanti ternyata film ini jadi dibuat ada budget atau enggak, atau mungkin ada penyesuaian gitu ya. Nomor 2-nya adalah budget. Yang poin ketiga yaitu manpower. Kita ini punya kekuatan atau enggak dalam sebuah tim. Kemudian kita cuma punya orang atau juga punya orang yang punya keahlian tertentu. Misalnya gini, oh ternyata ada orang cuma untuk angkat-angkat barang. Tentu akan beda dengan punya orang yang juga punya kemampuan untuk mengambil gambar, video. Ya, jadi punya orang yang punya kemampuan untuk merekam audio, punya orang yang kemampuan untuk menata cahaya dan segala macam. Dan semakin profesional film itu, semakin banyak yang terlibat dengan masing-masing keahliannya. Kalau teman-teman masih belajar menggunakan handphone, manpower ini paling tidak ada orang yang merekamnya atau menjadi seorang director of photography atau kameramen lah bahasanya. Tapi bukan kameramen, untuk film itu director of photography ya istilahnya. Karena dia memegang kamera untuk memastikan gambar yang diinginkan sutradara itu bisa tersampaikan dalam sebuah gambar. Ya jadi ada sutradara, kemudian ada director fotografi dan banyak-banyak yang lain. Kalau seandainya masih merintis, masih baru ya minimal ada yang merekam dulu. Selain yang direkam atau gini, kadang-kadang orang cuma punya satu orang ya sebagai yang ingin memainkan tapi cuma ditaruh tripodnya. Ingat, film itu bukan sesuatu gambar yang sifatnya bisa sendiri. Butuh manpower ya. Sebuah adegan supaya gambarnya bagus dan segala macam butuh orang lain. Jadi nggak bisa kita bikin film cuma sendirian kemudian kita rekam. Ya bisa jadi, tapi kalau untuk menjadi sebuah karya yang profesional tidak seperti itu teman-teman. Ya butuh orang.
perekam audio, penata cahaya dan segala macam butuh. Kalau seandainya belum ada budget, minimal yang megang kamera dan aktornya ya, manpower. Kemudian alat. Nah, alat ini kembali karena di sini adalah tutorial menggunakan handphone. Alat sebenarnya apa aja? Banyak film-film yang besar itu dibuat dari handphone. Seperti yang saya buat film itu yang ada di Video on Demand, itulah film Lurik Biru, itu menggunakan handphone. Website saya juga banyak menggunakan handphone. Bahkan video klip saya juga pernah bikin menggunakan handphone. Jadi alat itu bukan menjadi alasan untuk tidak berkarya. Alat saya cuma HP, saya nggak punya karya. Sebenarnya adalah niat dengan skill itu lebih utama daripada alat, ya. Tapi dengan alat yang bagus, skill itu akan lebih menonjol keluar gitu ya. Tapi jangan kalau kita punya alat yang bagus tapi skillnya nggak ada, juga hasilnya juga terkesan amatir, ya. Jadi alat itu sangat perlu diperhatikan, dan kemudian lagi-lagi ke budget. Kita mampu sewa yang seperti apa? Kita nggak bisa muluk-muluk langsung harus pengen seperti yang di film layar lebar karena itu budgetnya miliaran. Sementara kita cuma punya handphone, ya udah gunakan yang ada, kemudian manpowernya ada, itu alatnya bisa menggunakan kamera handphone. Nanti editnya juga bisa pakai handphone. Semua itu belajar dari awal, dari nol ya. Tadi udah 4 poin ya. Sebenarnya poin yang kelima adalah actor. Aktor ini sebenarnya sih dan pendukung aktor. Aktor ini pemain. Pemain itu yang perlu diperhatikan adalah pemain ini sudah profesional atau kita mencetak menjadi seorang pemain. Saya dalam membuat artis receh web series itu saya menggunakan orang-orang yang sudah pengalaman di dunia entertainment, artinya acting dan seni peran seperti itu ya. Namun ketika saya membuat film Lurik Biru, saya menjadikan tokoh sentralnya adalah orang yang belum pernah memainkan film, tetapi actingnya bisa dengan saya arahkan latihan dan segala macam. Tetapi sebenarnya adalah yang penting bakat. Orang ini bakat actingnya ada atau enggak, mudah di direct atau enggak. Ada juga yang udah nggak ada bakat, kemudian susah di direct. Susah direct itu misalnya nggak bisa baca skrip, kemudian nggak bisa ngikutin arahan dari sutradara. Itu seperti itu. Tapi kalau seandainya ada orang yang belum terkenal pun tapi bisa di direct, itu bisa menjadi ini. Itu disebutnya aktor. Jadi sebaik mungkin kalau membuat film memang orang yang bisa acting, ya. Dan si sutradara juga harus mengerti acting yang baik, gitu ya. Jadi sutradara tidak asal bikin karya. Tapi kalau seandainya masih merintis, minimal teman sendiri kita gunakan untuk dicari yang paling mendekati yang bisa acting. Tahu acting yang bagus atau enggak? Tonton film-film yang bagus, film-film bioskop. Itu ada orang-orang hasil cetakan casting, ya. Minimal mendekati keinginan kita bikin film apa, senario menceritakan tentang apa, cari orang yang paling mendekati dengan karakter yang kita butuhkan di dalam film yang kita buat. Itu aktor. Jadi walaupun menggunakan handphone, pikirkan itu karena itu perlu disiasati untuk bagaimana hasilnya menjadi sebuah film yang baik, gitu ya, bukan vlog. Ya, bedakan film dengan vlog. Jadi yang poin yang selanjutnya adalah hal-hal yang non teknis. Jadi dalam membuat film pendek itu banyak selain tadi hal yang teknis yaitu beberapa tadi, itu juga hal yang non teknis seperti misalnya bagaimana makannya. Ya lagi ke budget. Makan tuh maksudnya gini, bukan dari segi ada budget untuk beli makan atau enggak, bagaimana mekanisme mengantar makanannya. Kemudian transportasi, bagaimana apakah sebuah set ini ada banyak setnya, kemudian butuh transportasi atau enggak. Ini kan di luar teknis membuat syuting filmnya, tapi lebih kepada mobilitas. Ya, ada nggak kendaraan yang bisa gitu. Jadi makanya pada saat membuat skenario itu menjadi salah satu pertimbangan juga bagaimana akses ke sana. Pada saat kita membuat skenario makanya dibutuhkan lokasinya, cek lokasi terkadang seperti itu untuk develop script yang lebih dalam dan kira-kira bagaimana diarahkan supaya lebih hemat dari sisi budgeting. Ya, seperti itu. Jadi pemilihan non teknis tadi juga perlu dipertimbangkan. Kemudian sampai non teknis ini bukan maksudnya non teknis adalah yang berkaitan dengan syutingnya ya, tapi juga non teknis itu termasuk adalah publikasinya. Nanti ini bakal ditayangkan di mana? Kalau ini ingin ditayangkan di skala besar seperti festival dan segala macam ke depannya, otomatis pembuatannya juga semakin serius. Tetapi kalau hanya untuk di YouTube, mungkin kita agak sedikit berdamai dengan kondisi, kemudian kita yang penting film itu laku dibuat. Ya itu poin ke-6 ya. Kemudian yang poin ke-7. Poin ke-7 yang terakhir adalah poin ke-7 adalah berkaitan dengan rundown atau timeline. Kadang setelah kita memiliki data tadi, kita tidak terbiasa membuat timeline, langsung syuting begitu saja. Dan akhirnya molor. Sebenarnya timeline itu, rundown ini akan ada kaitannya ketika teman-teman sudah ingin menghemat budget. Kemudian ingin cepat selesai, kemudian ingin bekerja dengan siapa, itu butuh rundown, timeline. Garis waktu, rentang waktu, schedule-nya, deadline-nya kapan. Jadi itu akan teman-teman akan tertib. Terkadang orang cuma bikin kayak gitu tapi deadline-nya nggak dibikin, timeline-nya nggak dibikin. Bikinlah timeline sehingga kapan dibuat. Seperti itu. Jadi ada 7 poin penting, yaitu yang pertama adalah skenario, kemudian budget, kemudian manpower atau orang yang terlibat, kru,
kemudian alatnya atau toolsnya seperti apa, kemudian aktornya seperti apa, siapa orang yang memerankan, kemudian hal non teknis tadi ya, ada beberapa poin-poin tadi hal non teknis, dan baru kepada timeline atau rundown. Itu kebutuhan untuk membuat sebuah film pendek. Jadi ini sebenarnya akan saya bahas lebih lanjut mengenai pengenalan terhadap produksi film ya di konten yang berikutnya. Ini ibaratnya saya kasih dulu nih bukaannya nih, butuhnya ini karena pengalaman saya seperti itu. Bahkan di industri film lebar juga seperti itu, yang saya pernah sempat hampir menjadi seorang co-producer dari film lebar juga seperti itu mekanismenya. Dan ini sebenarnya bagian dari urutan-urutan, ada beberapa 3 tahapan sebenarnya dalam hal pengenalan terhadap produksi film, termasuk film pendek ya. Itu akan saya bahas di konten berikutnya. Yang penting 7 poin itu adalah pengenalan dulu nih. Jadi teman-teman tahu beberapa yang harus disiapkan. Untuk pembahasan lebih detail dari masing-masing poin tadi akan dijabarkan di konten-konten berikutnya. Jadi silahkan like dan subscribe channel ini dan akan saya bahas lebih lanjut lagi. Kalau ada yang lebih ingin ditonjolkan yang mana silahkan komentar. Kalau ada yang belum paham silahkan komentar yang baik-baik, karena komentar yang baik-baik itu selain enak dilihat ya, juga kita mencontohkan kepada generasi-generasi berikutnya, karena konten YouTube itu tidak hanya ditonton oleh generasi kita kan, bisa jadi anak kecil, dan juga tentu kita dilindungi oleh undang-undang ITE ya. Bagikan itu juga itu baik, saya ingin dibagikan ya. Kalau buruk dibuang, jangan dibagikan. Tapi insya Allah ini yang saya bagikan oleh yang baik, supaya teman-teman tahu poin besar. Kadang-kadang ada bertanya kayak gitu, apa sih kebutuhan film pendek? Ya ini saya bagikan secara garis besar. Silahkan dijabarkan sendiri. Ini adalah gambaran utama umum ketika teman-teman ingin membuat sebuah film pendek, apa aja yang perlu dipikirkan ya. Lalu sudah itu nanti penjabaran lebih lanjut masing-masing poin itu dan klasifikasi seperti apa ada di konten-konten berikutnya. Itu dulu, jangan lupa like dan subscribe karena dengan begitu dapat notifikasi, dan silahkan tonton beberapa video-video yang lainnya atau film-film yang lainnya di channel ini yang tentunya bisa menjadikan gambaran atau dasar pengetahuan bagi teman-teman yang masih belajar merintis dan segala macam. Dan ini memang bukan diperuntukkan untuk yang profesional, tetapi kepada pemula yang ingin berkarir atau ingin mengembangkan potensi dirinya terkait dengan filmmaking ya. Walaupun hanya menggunakan handphone, karena handphone filmmaker siapa aja bisa bikin film walaupun cuma punya handphone.